Horas, 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 balik ke akademi. Datang kembali ke hadapan Anda untuk menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat jelata seperti kita yang tidak punya wewenang, ya, tidak punya jabatan, tidak punya duit, ya. Tetapi kita kan yang memilih presiden, gitu loh. Tanpa ada voter kita, ya Prabowo Subianto bukan presiden, ya, manusia biasa saja, gitu loh. Oleh karena itu, ya seharusnya Pak Presiden Prabowo Subianto ya mengidentifikasi lah, mengenali ketidakadilan yang ada dirasakan oleh rakyat jelata yang tidak punya apa-apa, ya, baik kekuasaan maupun uang, ya, supaya ya minimal dalam bentuk pengawasan, tanya, panggil itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, apa yang terjadi pada kasus Vina, kenapa scientific evidence ekstraksi SMS tidak digunakan, tidak dipakai sebagai pertimbangan hakim, kenapa CCTV-nya kok dalam sampai detik ini ya sudah sampai sidang PK, mulai dari sidang awal tahun 2016 kok tidak dibuka, belum dibuka karena tidak ada operatornya, katanya scientific crime investigation. Nah, terkait dengan penolakan PK 8 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, ya, ditolak oleh hakim PK, maka konsekuensi logis adalah bagaimana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerangkan peran dari DPO itu, ya, PG alias Peron kemarin sudah ditolak, ya, bukan PG Setiawan, dua DPO lain, Dani dan Andi, perannya sangat krusial di konstruksi reka adegan yang kalian buat tahun 2016. Bagaimana itu bisa dijelaskan kaitannya dengan penolakan PK kemarin, gitu loh. Oleh karena itu, ya sangat logis ketika rakyat meminta Anda, ya, cari itu DPO itu kalau benar itu keputusan PK itu, gitu loh. Karena dengan ditolaknya PK kemarin, kembali ke awal keputusan PN Cirebon tahun 2017, gitu loh. Peran Dani dan Andi, PG alias Peron ini nanti kita bacakan begitu sentral. Kok bisa dipandang fiktif? Ini konstruksi apa ini? Reka adegan apa dong kemarin kalian tahun 2017 atau 2016 yang lalu, ya? Aduh, ya Pak, parah kali. Pak Prabowo, tolonglah rakyat ini. Anda memberikan anggaran 126 triliun, bukan menjadikan kepolisian menjadi terburuk, terkotor se-Asia Tenggara, Pak. Pak Prabowo, perhatikanlah masalah ini. Aduh, janganlah dibiarkan rakyat seperti ini tanpa diawasi, dilindungi semacam ini. Oke, kita dibaca ya keputusan PN Cirebon tahun 2017, ya. Kita baca sehingga konstruksinya nanti kita pertanyakan, kok peran sentral dari DPO ini kok malah dibilang fiktif oleh Polda Jabar, kan? Enak sekali mereka, ya, tangkap itu kalau memang ada. Kita menuntut ini, ya. Oke, coba dibacakan dulu. Oke, lanjut. Bahwa selanjutnya terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak, Saudara Hadi Saputra alias Bolang, Saksi Jaya alias Kliwon, Saksi Suprianto alias Kasdul, Saudara Andi DPO, Saudara Dani DPO, dan Saudara Peggy alias Peron DPO. Lalu berkumpul di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Majasem, Kota Cirebon, dan bertemu dengan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, yang sebelumnya dijemput saksi Sudirman serta anak saksi Saka Tatal, yang sebelumnya bertemu dengan Saudara Eka Sandi alias Tiwul dan diajak ke depan SMP 11 menggunakan sepeda motor Saudara Eka Sandi alias Tiwul. Jadi disinilah ya, dari para terdakwa ini terpidana seumur hidup dan Saka Tatal yang sudah bebas bersyarat, dan DPO ini, ketiga DPO ini ngumpul di depan SMP N11 Jalan Perjuangan Cirebon. Oke, lanjut. Bahwa kemudian pada saat terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya tersebut sedang nongkrong, sekira jam 21.15 WIB, anak korban Muhammad Rizky Uridiana yang sedang memboncengkan anak korban Vina memakai jaket bertuliskan XTC dengan sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning
hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi Liga Akbar Cahyana alias Gaga Award yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam sehabis main di Taman Kota Cirebon melintas di depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan dari arah utara menuju ke arah Sumber. Lalu saat itu juga terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak, saksi Hadi Saputra alias Bolang, saksi Eka Sandi alias Tiwul, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Suprianto alias Kasdul, saksi Sudirman, anak saksi Sakatatal, saudara Andi DPO, saudara Dani DPO, dan saudara Peggy alias Perong DPO melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakbor sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Namun, anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dapat melarikan diri. Selanjutnya, terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak bersama kawan-kawannya dengan mengendarai sepeda motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan membawa bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan Benar. Dan itu ya. Jadi Liga Akbar Cahyana itu tahun 2024 ya sebagai saksi fakta tahun 2017 ya sidang telah mencabut itu tahun 2024 ya mencabut. Dede juga sudah mencabut. Jadi 3 yang seharusnya saksi fakta kunci ya. Dede, Liga Akbar dan siapa itu Aib ya. Nah, Liga Akbar dan Dede sudah mencabut. Mereka mengatakan itu keterangan palsu atau bohong pada tahun persidangan tahun 2016 ya, 2016-2017. Jadi tinggal Aib ini sekarang gitu loh. Ya, tinggal Aib sebenarnya gitu. Makanya dilaporkan oleh Bang Jutek, ditelisik harusnya oleh polisi apakah Aib yang berbohong atau Dede dan Liga Akbar ya. Terus di sini peran sentralnya DPO, Andi dan Dani dan PG alias Perong ini melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina ya. Jadi peran sentral mereka di sini udah kelihatan. Di samping terdakwa tadi itu Andi, Dani dan PG alias Perong melempari dan dikatakan itu fiktif oleh Polda Jabar ya. Waduh, parah sekali. Aduh. Oke, lanjut. Dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya sekitar 50 meter dari SMP Negeri 11 Kota Cirebon, anak korban Muhammad Rizky Rudiana yang berboncengan dengan anak korban Vina, sepeda motornya dipepet oleh terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak dengan sepeda motornya, dan terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak memukul anak korban Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu mengenai helm yang dipakai anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Namun, anak korban Muhammad Rizky Rudiana berhasil memacu sepeda motornya menuju ke arah Talun, Kabupaten Cirebon, dan terdakwa pertama, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, dan terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak, bersama kawan-kawannya tersebut terus mengejar korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina dengan mengendarai 7 sepeda motor yang antara lain anak saksi Sakatatal berboncengan dengan saksi Eka Sandi alias Tiwul mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah. Saksi Sudirman berboncengan dengan saudara Dani DPO mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam. Saksi Suprianto alias Kasdul berboncengan dengan saksi Jaya alias Kliwon mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah biru. Saksi Hadi Saputra alias Bolang mengendarai sepeda motor Yamaha Vision warna merah. Terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam. Terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong DPO mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam.
dan saudara Andi DPO menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion ke arah Talun, Kabupaten Cirebon. Nah, itu dia ya. Jadi di situ kuncinya mereka mengejar Eki dan Vina ini dengan 7 motor. Ya, Sudirman berboncengan dengan Dani DPO, katanya fiktif. Terus Peggy alias Perong DPO mengendarai motor merek Vario warna hitam. Terus Dani juga DPO menggunakan motor merek Yamaha Vixion ke arah Talun. Dan ini bayangkan ini bagaimana lah reka adegannya ini, dan ini fiktif dibilang tahun 2024. Ya, Dani dan Andi ini fiktif. Ya. Peggy alias Perong fiktif juga. Ya, karena salah tangkap, bukan Peggy Setiawan. Aduh, parah, ampun ya. Padahal rekonstruksinya begini nih ceritanya. Ya, 7 motor. Oke, lanjut. Bahwa setelah tiba di sekitar tanjakan jembatan layang tol desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, flyover Talun, anak korban Muhammad Rizky Rudiana yang berboncengan dengan anak korban Vina, sepeda motornya langsung dipepet oleh terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak, dengan sepeda motornya sambil terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak, menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana hingga terjatuh. Setelah itu, terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak, memukul anak korban Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu sebanyak 2 kali mengenai bahu kanan dan mengenai punggung sebelah kanan. Kemudian, anak saksi Saka Tatal memukul mengenai muka sebanyak 1 kali. Selanjutnya, saudara Andi DPO memukul dengan tangan kosong sebanyak 5 kali ke bagian wajah sebelah kiri. Kemudian, saksi Hadi Saputra alias Bolang memukul dengan tangan kosong 1 kali mengenai dada. Saudara Eka Sandi alias Tiwul memukul di bagian pipi sebelah kiri pakai tangan sebanyak 2 kali. Saksi Jaya alias Kliwon memukul dengan tangan kosong sebanyak sekali mengenai bagian muka. Saksi Supriyanto alias Kasdul memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai bagian dada. Saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong sekali mengenai muka anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Saudara Dani DPO memukul dengan menggunakan bambu mengenai rahang belakang sebelah kanan. Ntar dulu ya. Jadi DPO Dani yang dibilang fiktif itu memukul ini ya dengan bambu gitu bagian rahang ya terhadap terhadap Eki ya, jadi Muhammad Rizky Rudiana ya. Jadi bayangkan ini kalau fiktif terus bambunya fiktif juga dong ini. Nih Dani. Terus tadi juga sebelumnya ya di sini juga DPO saudara Andi memukul dengan tangan kosong. Bayangkan. Aduh, bagaimana nih konstruksinya nih? Oke, lanjut. Terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil memukul dengan menggunakan bambu mengenai bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 2 kali. Saudara Peggy alias Perong DPO memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali ke tubuh anak korban Muhammad Rizky Rudiana, sehingga anak korban Muhammad Rizky Rudiana menjadi tidak berdaya. Sementara itu, anak korban Vina disabet samurai oleh terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, kena bagian paha. Dipukul oleh saksi Hadi Saputra alias Bolang dengan menggunakan bambu ukuran 50 cm mengenai pundak. Saudara Peggy alias Perong DPO dan saudara Dani DPO memukul dengan tangan kosong ke arah tubuh anak korban Vina. Bentar. Nah, jadi di sini juga Peggy alias Perong dan Dani DPO ya, keduanya di DPO memukul dengan tangan kosong juga kepada korban Vina. Jadi bukan hanya Eki yang mereka pukul ini ya, terhadap Vina juga, dan ini dibilang fiktif. Terus kalau nggak fiktif bagaimana ini ceritanya, Pak Listio? Ya Bang. Oke, selanjutnya. Anak korban Muhammad Rizky Rudiana oleh terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan saudara Peggy alias Perong dibawa naik sepeda motor, dan anak korban Vina dibonceng oleh terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak.
Sedangkan sepeda motor anak korban, Muhammad Rizky Rudiana, dibawa oleh saudara Dani, DPO, yang diikuti oleh anak saksi Sakatatal, berboncengan dengan saudara Eka Sandi alias Tiwul, saudara Hadi Saputra alias Bolang, saksi Jaya alias Kliwon, saksi Suprianto alias Kasdul, saksi Sudirman, dan saudara Andi, DPO, dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Nah, di sini juga ya, Dani DPO juga katanya dialah yang membawa motornya korban Rizky Rudiana alias Eki ya. Itulah, bayangkan. Terus kalau Dani ini fiktif, siapa lah yang membawa motornya Eki ini? Gitu loh. Ke belakang, ke lahan kosong di belakang bangunan showroom itu, di seberang SMPN 11 itu. Siapa yang membawa motornya Eki ini? Kan jadi berantakan. Memang motornya Eki jalan sendiri dari jembatan Talun itu. Ya. Ini kan dibawa oleh Dani DPO, fiktif. Aduh, ya Bang. Oke, lanjut. Bahwa kemudian karena saudara Eka Sandi alias Tiwul mendapat telepon dari kakak anak saksi Sakatatal bernama Jaka yang menyuruh anak saksi Sakatatal untuk segera pulang ke rumah. Selanjutnya, saudara Eka Sandi alias Tiwul menurunkan anak Sakatatal di pom bensin Simaja, Cirebon, dan anak saksi Sakatatal kemudian pulang ke rumah neneknya, sehingga anak saksi Sakatatal tidak ikut bersama-sama dengan saksi Sudirman, saksi Suprianto alias Kasdul, dan saksi Jaya alias Kliwon, saudara Hadi Saputra alias Bolang, terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi DPO, saudara Dani DPO, saudara Peggy alias Perong DPO, dan saudara Eka Sandi alias Tiwul ke lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Oh, jadi ceritanya Sakatatal tidak ikut karena diantarkan pulang ke rumah neneknya. Jadi sisalah yang lain-lain itu berikut dengan DPO. Ketiga DPO tersebut ya, Dani, Andi, dan Peggy alias Perong ke lahan kosong di belakang bangunan showroom tersebut ya. Oke, lanjut. Bahwa setelah sampai di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situganga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, anak korban Muhammad Rizky Rudiana kembali dipukuli oleh saudara Hadi Saputra alias Bolang dengan tangan kosong di bagian leher belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali. Saudara Eka Sandi alias Tiwul memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai pundak. Saksi Jaya alias Kliwon memukul dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali. Saksi Suprianto alias Kasdul memukul dengan tangan kosong mengenai muka sebanyak 2 kali. Saksi Sudirman memukul dengan tangan kosong sebanyak 6 kali mengenai kepala dan wajah. Terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Andika memukul dengan menggunakan bambu di bagian leher sebelah kiri. Terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak memukul di bagian kepala dengan menggunakan bambu sebanyak 1 kali dan di bagian pundak kanan serta dada sebanyak 2 kali. Dan saudara Andi DPO memukul di bagian muka. Setelah itu terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil memukul dengan batu ke bagian kepala anak korban Muhammad Rizky Rudiana sebanyak 1 kali. Selanjutnya, saudara Peggy alias Perong, DPO, memukul dengan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana, sehingga akhirnya anak korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Nah, tunggu, di tempat ya. Jadi Peggy alias Perong yang DPO ini, ya,
yang salah tangkap kemarin ya, Peggy Setiawan itu sadis ya. Dia menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Bayangkan ini. Ya, salah tangkap pula kemarin. Jangan-jangan ini fiktif juga ini. Ya. Sadis. Peggy alias Perong ini DPO memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa. Bagaimana lah ini masih DPO karangan ini ada ya. Bukan DPO-nya dulu dicari, baru ini narasi ini diceritakan gitu. Ya. Aduh, parah kali terus. Parah. Oke, lanjut. Sementara anak korban Vina dipukul oleh terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dengan tangan kosong mengenai pipi sebelah kanan. Kemudian saudara Peggy alias Perong memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah. Saudara Andi DPO memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian belakang sehingga anak korban Vina tidak sadar. Dan dalam keadaan anak korban Vina tidak sadar, kemudian diangkat oleh terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saudara Andi DPO, dan saudara Peggy alias Perong DPO ke dekat anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Lalu dalam keadaan terlentang, anak korban Vina oleh saksi Andi DPO dibuka bajunya. Kemudian disetubuhi secara bergantian oleh terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak dengan cara pertama, terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban Vina. Hingga saksi Eko Ramadhani alias Koplak mengeluarkan air mani di paha kiri anak korban Vina. Lalu, saudara Dani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban Vina. Hingga saudara Dani mengeluarkan air mani di paha anak korban Vina yang selanjutnya disetubuhi oleh terdakwa 1, Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Nah, itu dulu ya. Jadi bayangkan ya, jadi peran sentral dari para DPO fiktif ini apa sekali ya, sentral sekali dan dikata enteng sekali itu Polda Jabar itu mengatakan fiktif. Padahal perannya ini tadi memukul, Andi itu memukul dengan tangan kosong ya ke almarhumah Vina sehingga tidak sadar diri. Juga begitu juga dengan Peggy alias Perong ya, terus meletakkan ke dalam keadaan terlentang anak korban Vina ini oleh Andi juga DPO. Lalu Andi ini membuka bajunya dan terus juga perannya juga di sini ya, si Dani ini ya DPO juga membuka celananya almarhum Vina dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan anak korban Vina sehingga saudara Dani atau DPO ini mengeluarkan air mani ke di paha anak korban Vina. Yang selanjutnya disetubui oleh terdakwa ini ya, keputusan terdakwa Rivaldi Aditya. Bayangkan ya, fiktif tetapi sangat detil. Bayangkan karangan ini kan sangat detil ini narasi ini ya, bahwa peran sentral DPO ini, ketiga DPO ini ya, Dani membuka celana, memasukkan kemaluannya dan mengeluarkan air maninya di paha korban Vina. Dan itu dikatakan fiktif. Luar biasa ya, scientific crime investigation. Kalau benar ada di situ air mani atau sperma, harusnya kan dicek itu sperma siapa saja. Gitu loh. Kalau diperkosa secara bergilir, gitu loh, disetubuhi secara bergilir ini. Ya, tadi Dani, sebelumnya juga Eko Ramadhani, juga sebelum Dani, Eko Ramadhani lah yang memerkosanya, mengeluarkan air mani di paha kiri Vina, selanjutnya baru Dani. Ampun, luar biasa ini. Hakimnya baca nggak sih ini, hakim PK-nya ini? Ini fiktif ini. Bagaimana konstruksinya kalau ini fiktif? Oke, lanjut. Saudara Hadi Saputra alias Bolang, saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saudara Eka Sandi alias Tiwul, dan saksi Jaya alias Kliwon dengan cara yang sama yang dilakukan oleh terdakwa 2, Eko Ramadhani alias Koplak, yang kesemuanya mengeluarkan air mani. Sedangkan saudara Peggy alias Perong DPO
hanya mencium dan memegang payudara anak korban Vina. Setelah itu, saudara Andi, DPO, memukul dengan batu besar mengenai bagian kaki kanan anak korban Vina. Setelah itu, anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dibawa menuju ke flyover Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon dengan cara anak korban Muhammad Rizky Rudiana dibawa dengan diapit oleh saudara Dani DPO dan saudara Andi DPO dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Nah, ini bentar. Ya, jadi yang DPO ini, yang fiktif inilah Andi dan Dani ini, dialah yang membawa almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki ini kembali ke Jembatan Talun. Bayangkan. Fiktif. Dani dan Andi ini yang fiktif, dialah yang membawa almarhum Eki dari lahan kosong tersebut di belakang showroom itu ke Jembatan Talun. Kalau ini fiktif, ya, siapakah yang mengantarkan almarhum Eki dari lahan kosong itu ke Jembatan Talun? Coba berpikir dulu para hakim itu ya. Kalau ini fiktif, bagaimana dia pergi sendiri begitu? Padahal tadi sudah dipukul batu, bambu dan lainnya, pakai tangan kosong dan lainnya. Oke, lanjut. Kemudian, anak korban Vina setelah dipakaikan kembali bajunya yang dalam keadaan tidak berdaya dibawa dengan diapit oleh saudara Peggy alias Perong DPO dan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Peggy alias Perong DPO, sedangkan terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri. Sesampainya di flyover, kemudian saudara Dani DPO, saudara Andi DPO, terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saudara Peggy alias Perong DPO, terdakwa 2 Eko Ramadhani alias Koplak meninggalkan. Sampai di situ aja ya. Jadi itulah peran sentralnya tadi ya. Andi Dani DPO fiktif membawa almarhum Eki dari lahan kosong ya, di belakang showroom ke jembatan fiktif. Bagaimana itu logikanya Jenderal Listio Sigit Prabowo? Terus di sini juga Peggy alias Perong ya bersama dengan ya diapit bersama dengan Rivaldi itu membawa almarhum Vina ke Jembatan Talun. Terus kalau Peggy alias Perong ini fiktif, siapalah yang membawa almarhum Vina dengan Rivaldi? Bagaimana ceritanya itu? Terus bagaimana ini berantakannya ini Listio Sigit Prabowo? Apa nggak kasihan kau sama 7 terpidana yang akan seumur hidup menghabiskan waktunya di penjara dan konstruksinya, reka adegannya berantakan, merasa buretan kayak gini. Fiktif lagi kalian bilang. Dani, Andi, Peggy alias Perong pun salah tangkap. Hanya mencocokkan wajah di Dukcapil, wajahnya dia dari database Dukcapil dengan fotonya di rumah, di dinding, di raport, di ijazah. Tidak ada bukti incriminating evidence-nya, bukti yang mengkriminalkan. Bukan hanya syarat dua bukti ilmiah, dua bukti syaratnya. Tapi buktinya adalah pencocokan kayak gitu berantakan. Harusnya kan 2 bukti itu adalah incriminating evidence-nya. Gitu loh. Masa scientific crime investigation begitu? Apa ya, parah sekali. Hakim di PK juga tidak membaca. Ini harusnya kan dibaca. Mulai dari putusan pengadilan negeri, banding, kasasi, baru keputusan. Kalian buat PK itu berikut dengan persidangan PK kemarin, bagaimana scientific evidence ekstraksi SMS. Dibaca semua baru diputuskan, kecuali ada keterlibatan mafia perkara semacam Jarod Richard ya, yang memiliki 1 triliun dan 50 kilogram emas itu ya,
menjadi mafia perkara sejak tahun 2012. Kalau ada mafia perkara semacam itu masih hidup di Mahkamah Agung, ya wajar keputusan kalian ya tinggal tolak. Ya, walaupun yang diajukan bukan bukti baru, selesai. Padahal kalau kalian baca pelan-pelan keputusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, bagaimana ini dibilang fiktif, bagaimana air mani yang dibilang pemerkosaan bergilir tidak dibuktikan secara DNA. Ya. Padahal katanya rentetan bergilir itu udah paksanya, ya, nggak ada diperiksa, scientific evidence-nya nggak ada. Yang ada pun diabaikan. CCTV dibilang di pengadilan, putusan belum dibuka sampai detik ini, entah di mana itu CCTV-nya. Luar biasa negara ini, jahat kali kalian sama rakyat, bah. Listio Sigit Prabowo, kayak gini kepolisian kalian mendakwa orang sampai memidana sampai seumur hidup deh, bah. Aduh, manusia nggak sih kalian, Listio Sigit Prabowo? Udah pantas Anda itu bukan hanya dipecat ya, bertanggung jawab Anda ini terhadap seperti ini. Kami menuntut bagaimana hasil tim sus yang Anda bentuk itu udah 5-6 bulan ini, yang terdiri dari Kabareskrim, Kadipropam lah, Irwasum lah, mana hasilnya terkait ini dengan DPO ini? 3 DPO itu tangkap itu kalau memang ada, kalau benar keputusan PK kemarin harus ditangkap itu. Tapi jangan asal tangkap, akan kami kuliti lagi nanti. Ya. Oke, sekian dan terima kasih dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.